melihat seorang perempuan dengan ratusan kupu-kupu telah menunggu kedatangannya, seperti memberi semangat untuk melakukannya dan memintanya untuk melompat. Lalu pemuda ini melakukan lompatan seperti yang sudah sering dilakukannya. Namun kali ini dia berhasil menggapai dahan pohon itu dan perempuan itu langsung pergi. Tapi pemuda ini terus saja mengikutinya dan terus melakukan pendakian dan bergantung pada tebing-tebing tinggi untuk mengejarnya. Sosok perempuan yang coba dikejarnya itu terus saja berlari dengan langkah kakinya yang ringan layaknya seorang bidadari. Pemuda ini terus saja melakukan pendakian hingga dirinya saja tak sadar kalau dia melakukan pendakian setinggi ini dan terus menyusuri lereng bukit dengan pijakan yang sempit. Namun sayang pegangannya terlepas dan pemuda ini terjatuh dan tersangkut pada akar pohon. Tapi sosok perempuan ini kembali datang dan terus memberinya semangat agar untuk tidak berhenti mencoba, yang kemudian membuat semangat pemuda ini kembali bangkit dan melanjutkan memanjat hingga akhirnya dirinya sampai ke atas dan segera membuat panah lalu mengikat dirinya agar bisa sampai ke atas puncak. Kemudian pemuda ini melompat sembari membidik dan melepaskan anak panahnya menembus pohon yang berada di atas puncak. Pemuda ini berbahagia dengan keberhasilannya, lalu ia segera naik ke atas puncak air terjun tersebut dan menemukan sosok perempuan yang sudah menunggunya di sana. Namun ketika hendak menyentuhnya, perempuan itu menghilang berubah menjadi ribuan kupu-kupu. Gadis ini dikejar oleh puluhan orang prajurit, sementara pemuda ini mengikuti mereka. Hingga sampai di suatu tempat, gadis ini berteriak sambil mengangkat tangannya. Lalu sebuah pedang dilemparkan yang ditangkap oleh si gadis yang langsung melumpuhkan seorang prajurit yang mengejarnya, membuat semua pengejarnya berhenti. Lalu sebuah panah melesat dan rupanya para pemanah sudah menunggu kedatangan mereka dan melumpuhkan beberapa prajurit. Dan dengan pedang di tangannya, gadis ini melumpuhkan semua prajurit yang tadi mengejarnya dan tanpa ampun menghabisi semua prajurit yang tersisa. Sementara pemuda ini hanya melihat saja dari persembunyian. Mereka pun kembali ke dalam gua persembunyian mereka, sementara pemuda ini terus saja membuntuti mereka. Di dalam gua, mereka melaporkan keberhasilan mereka mengalahkan para prajurit istana ke seorang pimpinan, yang kemudian membakar semangat mereka agar tetap fokus kepada rencana mereka untuk membebaskan seorang wanita yang telah ditahan oleh pihak kerajaan hingga puluhan tahun lamanya. Lalu memakai topeng kayu sebagai simbol perjuangan mereka, membuat pemuda ini sadar kalau topeng gadis inilah yang ditemukannya tempo hari. Sementara di kota, Katapa sang pengawal kerajaan menerima kabar kalau seorang panglima kerajaan Persia datang menemuinya dan datang dengan hadiah sebuah pedang terbaik yang pernah mereka buat dengan menunjukkan keseimbangan sempurna dari pedang tersebut. Setelah dicobanya, Katapa mengembalikan pedang tersebut. Namun panglima ini tidak terima dan ingin mengajaknya berduel menggunakan pedang tersebut. Namun Katapa menerima tantangan itu dan mulai mencabut pedangnya. Lalu mereka memulai duel untuk membuktikan pedang mana yang lebih baik. Dengan kemampuannya, Katapa mulai menunjukkan kehebatannya dalam berpedang dan membuat mundur panglima tersebut, yang kemudian dengan cepat membelah pedangnya dan melemparkannya ke atas, yang kemudian disambut oleh panglima ini dengan kagum. Jangan lupa follow agar tak ketinggalan part selanjutnya.